Welcome to the troops, Dimas Lebor was here. Di sepanjang serial Pokemon, siapa waifu kalian? Kalau kalian tanya gua, waifu gua di sepanjang serial Pokemon itu adalah Sonia dari Sword and Shield. Kalau kalian tanya kenapa, ya gua nggak punya jawabannya. Karena kalau suka itu nggak perlu ada alasan. Kalau nggak suka, baru perlu ada alasannya. Karena itu gue membuat video kali ini yaitu ranking 49 kartu dari sekitar 18 waifu yang ada di seri ekspansi Scarlet dan juga Violet sepanjang tahun 2023. Ide ini muncul dari komen salah satu Celeber Troops yaitu Nana Wahida. Dia sebenarnya requestnya buat bikin 10 waifu termahal dari seri Pedang dan Perisai sampai Scarlet dan juga Violet. Tapi kalau mahal itu kayaknya udah agak-agak fluktuatif sekarang ya. Jadi beda-beda harganya. Jadi gue bikin aja ranking berdasarkan versi Dimas Lebor, berdasarkan dari kemampuan kartunya dan juga tampilan kartunya. Sebelum kita mulai, sekali lagi gue ingatkan kalau ranking ini berdasarkan versi Dimas Lebor. Kalau versi YouTuber lain bisa beda, boleh. Kalau versi kalian beda, boleh juga, nggak masalah. Ini versi Dimas Lebor ya. Beda-beda tiap orang, oke? Yang kedua harus kalian perhatikan adalah ini berdasarkan setiap seri dari Scarlet EX, Violet EX sampai Pertemuan Paradox per waifunya. Jadi kita pecah-pecah biar gampang ya. Yang ketiga adalah ada 5 tier di sini yang akan gue gunakan, yaitu ada tier sempurna, ada tier asyik, ada tier boleh, dan ada tier cukup sih. Lalu yang paling bawah adalah tier dih. Dia kaget. Itu sebenarnya S, A, B, C, dan D sih sebenarnya sih. Tapi kita kembangin aja gitu ya. Oke, jadi seperti apa tier listnya dan seperti apa rankingnya, mana kartu yang paling sempurna, mana kartu yang dih. Mari kita mulai. Dari Scarlet EX kita mulai dari Gardevoir. Kalau kalian tanya kenapa ada Gardevoir di sini, kalian tanya sama orang-orang di sana yang waifunya itu adalah Gardevoir ya. Oke. Gardevoir EX ini adalah punya HP yang tinggi 310. Ability-nya adalah Psycho Embrace, dapat digunakan berkali-kali pada giliran sendiri. Pilih satu lembar energi dasar Psychic dari trash, lalu kenakan pada Pokemon Psychic sendiri. Setelah itu letakkan 2 token kerusakan pada Pokemon yang telah dikenakan energi tersebut. Ability ini nggak bisa digunakan kalau Pokemon tersebut bakal KO. Ability-nya cukup oke, ngambil energi Psychic dari trash bahkan berkali-kali. Yang jadi masalah adalah di sini dia ada penaltinya, yaitu 2 token kerusakan atau 20 damage ke Pokemon yang dapat energi tersebut, Pokemon Psychic-nya. Tapi tenang aja, nggak bakal bisa sampai KO, cuman tetap ngegerus HP-nya. Jadi harus diperhatikan ya. Ability-nya sih oke, tapi harus diperhatikan HP-nya. Move-nya adalah Miracle Force, cukup murah, hanya butuh 3 energi aja dengan 2 Psychic, satu apa aja. Move-nya itu damage-nya 190, pulihkan semua kondisi khusus yang dialami Pokemon ini. Jadi kalau Gardevoir kena Burn, kena Paralyze, kena Poison, kena Sleep, maka dia bisa jadi sembuh ya habis itu ya. Damage-nya oke 190, HP-nya oke 310. Maka Gardevoir EX ini bisa gue masukkan di rank asyik sebenarnya. Kalau artnya sih sebenarnya biasa aja ya untuk yang RR ini ya. Jadi Gardevoir ini kita masukkan ke asyik. Karena efeknya cukup oke, meskipun artnya biasa-biasa aja, maka Gardevoir akan gue masukkan di asyik. Berikutnya adalah Gardevoir EX yang SR. Secara efek gak bakal gue bahas lagi, kita bahas penampilannya aja. Tampilan untuk SR ini sebenarnya cukup fresh ya, karena dia posenya berbeda. Dia posenya lagi gini, gimana sih? Begini. Dan gue cukup suka warnanya, ditambah ada gradasi dengan biru di atas, pink di bawah gitu ya. Jadi ini sangat bagus sekali artnya. Aku suka. Karena itu Gardevoir ESR akan kita masukkan di asyik juga. Mana nih? Nah itu dia, udah masuk deh. Asyik. Masih di Gardevoir, berikutnya ada Gardevoir yang SER. Ini kelangkaannya cukup menarik karena dari Ralts dan lain-lain itu evolusinya tuh dari dia kecil dengan pasangan suami istri gitu ya. Nah pas jadi Gardevoir itu dia juga jadi ikut bertumbuh dengan keluarga si pasangan suami istri ini. Dan bahkan ada Ralts lagi loh tuh di bawah. Itu ada Ralts lagi dan ini cukup heartwarming banget. Terutama ini salah satu SAR awal-awal yang bener-bener gimana ya, sangat menarik gitu artnya. Bener-bener ada cerita di dalam gambarnya gitu, dengan nuansa yang hangat banget, kekeluargaan banget gitu ya di sini. Maka gue akan memasukkan Gardevoir SER ini di rank apa ya? Lebih tepatnya di tier yang sempurna untuk Gardevoir EX yang SER. Kita lanjut, ada penelitian profesor. Tentu aja di Scarlet EX adalah Profesor Olim.
Ya, karena yang satunya itu bukan masuk di waifu ya. Penelitian Profesor Olim ini efeknya adalah buang semua kartu pegangan sendiri ke trash, lalu ambil 7 kartu dari atas deck. Ini kepake kalau buat shuffle kartu, bisa kepake ya. Dan kalau ada kartu yang efeknya bisa buat ngambil kartu lainnya dari trash, maka efek dari Profesor Olim ini bisa kita atasi gitu. Jadi ini cukup kepake buat nge-shuffle dan ngambil 7 dari atas deck itu banyak ya. 7 tuh banyak buat ngambil dari atas deck. Jadi ini secara efek cukup kepake. Secara artnya biasa banget sih sebenarnya ya. Profesor Olim cuma lagi berdiri begini, tangan kiri masuk kantong, ngeliat ke layar, ke kamera gitu ya. Gitu aja sih, nggak begitu spesial untuk artnya. Tapi karena efeknya cukup oke, maka Profesor Olim, kamu akan aku masukkan di boleh ya untuk Profesor Olim yang itu yang biasa, oke? Berikutnya adalah penelitian Profesor Olim yang SR. Nih, seperti ini artnya. Dia sedang membawa buku di tangan kanan, berkecak pinggang ya. Dari artnya sih sebenarnya gue nggak begitu terlalu suka. Ini kayak standar SR karakter banget. Ya, nggak begitu spesial amat untuk Profesor Olim ini. Jadi secara gambar ya, bukan secara efek ya. Kalau efek kan tadi emang cukup oke. Jadi gue bakal memasukkan Profesor Olim ini di cukup sih. Ya sekedar oke aja lah Profesor Olim ini yang SR. Masih dari Scarlet EX ada Pania. Kita lihat dulu efeknya di sini. Pilih satu Pokemon basic di arena sendiri, lalu kembalikan Pokemon tersebut dan semua kartu yang dikenakannya ke kartu pegangan. Ini seru banget nih buat tipe basic, iya. Kalau bukan tipe basic, tipe stage nggak bisa ditarik. Lalu untuk mengembalikannya ke tangannya. Plus semua kartu yang dikenakan, jadi kalau ada energi yang dikenakan, kalau ada trainer yang dikenakan oleh Pokemon basic tersebut, maka bakal balik ke tangan kita. Ini sekali lagi juga cocok buat nge-shuffle bench biasanya sih. Kayak gitu. Dan kalau dari artnya biasa aja, Pania di sini biasa aja, kayak ya udah begitu aja gitu. Jadi kamu akan masuk di cukup sahaja. Cukup sih. Nah, untuk Pania ini. Setelah Pania yang biasa, kita bakal melihat Pania yang SR. Pania itu penggemar EV, dia Pokemon itu Evolution hampir semuanya. Bukan hampir semuanya sih, semuanya emang Evolution ya Pokemon dia. Dan si Pania ini di sini cuman ya sekali lagi khas kartu Pokemon SR Trainer. Gini-gini aja gitu ya, supporter. Tangannya masuk di hoodie, belakangnya ada tas EV. Biasa aja sih, jadi kamu masuk di cukup. Pania SR kamu cukup sih. Setelah Pania SR ada Pania yang SAR, dan ini gue juga cukup suka dengan artnya, berbeda dengan yang SR-nya gitu ya. Meskipun di sini Panianya itu sebenarnya nggak begitu dominan, tapi ya dia fokus utama kita di sini. Dia lagi di kelas di sore hari, kayaknya lagi senja banget gitu ya si Pania ini. Dia lagi megang Pokeball, masih ada tas EV segede gaban di belakangnya. Dia lagi merenung, mungkin merenungkan tim Star. Ya. Pania SAR kamu boleh. Dengan Pania SAR kita menutup Scarlet EX, kita lanjut ke Violet EX. Kita mulai tier list untuk Violet EX. Violet EX kita buka dengan Sera. Sera punya efek giliran pemain akan selesai jika menggunakan kartu ini. Jadi kalau efek dari Sera dipakai, gilirannya tuntas ya. Jadi kita nggak bisa nyerang nih harusnya nih. Kocok kembali semua kartu pegangan sendiri ke deck. Setelah itu ambil 8 kartu dari atas deck. Ini banyak ya, 8 itu banyak ya. Dan ini kartu pegangan yang kita pegang itu bukan ke trash tapi ke deck. Jadi kita bukan buang kartu di tangan, kita taruh ke deck, kita ambil lagi 8. Sera, lo asyik mpok. Asyik lo. Sera punya kartu alternatif yang kalangkannya adalah SR. Dan ini bagi gue sangat-sangat tidak menarik jujur aja secara gambar ya. Di luar efeknya, secara gambar ini kayak kurang gimana gue menjelaskannya ya. Khas SR banget, SR karakter, jadi full karakternya, potret karakternya gitu. Cuman dia cukup nyaru dengan background yang hijau. Dan tidak ada hal-hal yang spesial banget gitu dari artnya. Jadi kamu cukup aja sih, cukup aja ya. Sera SR kamu cukup aja sih. Salah. Nah, dicukup sih. Setelah Sera ada kartu trainer supporter Mimi yang cukup dicari orang-orang pada masanya ya. Efeknya adalah pilih paling banyak 5 lembar Pokemon dari trash sendiri, perlihatkan ke lawan, lalu kocok kembali ke deck. Setelah itu ambil 3 kartu dari atas deck. Ini mantap banget karena kita bisa ngambil 5 kartu Pokemon dari trash. Kita masukin ke deck kita.
Ya kita kocok habis itu. Nah, selain ngambil dari trash, kita juga ngambil 3 kartu dari atas deck. Jadi kita udah ngambil dari trash, kartu Pokemon only. Lalu kita ngambil 3 kartu di atas deck, itu cukup oke. Nggak ada yang dikorbanin sama sekali di sini. Jadi Mimi itu secara efek bagi gue sempurna. Kalau artnya sih agak so-so ya, tapi kalau secara efeknya oke, sempurna lah, mantap. Tapi gimana dengan versi alternatifnya? Kita lihat Mimi yang SR. Mimi yang SR di sini dia ya sekali lagi khasnya kartu SR karakter, potret full gitu ya. Terus backgroundnya sih biasa-biasa aja, meskipun kayak artnya tuh kayak ala-ala watercolor gitu, gue suka. Terus Miminya cukup mencolok dibandingkan dengan backgroundnya, dibandingkan dengan Sera sebelumnya yang agak nyaru. Di sini Mimi dengan warna pink dan ungunya, violetnya itu cukup oke. Jadi gue akan masukkan kamu di boleh. Mimi SR kamu boleh. Nah, di situ ya. Setelah yang SR tentu adalah yang SAR yang waktu itu dicari sangat oleh orang-orang, dan secara art ini bagi gue sempurna di sini artnya. Warnanya dominan pink, merah muda dan juga keunguan. Di sini Mimi lagi bawa banyak buku dan dia kesandung ya, terjatuh dengan buku-bukunya. Di belakangnya tuh ada background tempat kerjanya Mimi gitu, ala-ala panel komik dan juga jendela. Jadi menurut gua ini cakep banget. Kayak punya sebuah cerita gitu. Emang khasnya SAR tuh punya cerita, dan untuk SAR karakter di Mimi ini bagi gue pas Miminya di tengah fokus, ada Pikachu bonus tuh plushie Pikachu. Kita diperlihatkan background tempat kerjanya si Mimi dan bagaimana karakternya si Mimi sebagai orang yang cute dan clumsy gitu ya. Jadi bagi gue ini sempurna. Mimi SAR itu sempurna. Oke, Mimi SAR kamu sempurna. Dengan selesai Mimi SAR, maka selesai juga seri waifu dari Violet EX. Kita bakal lanjut ke hantaman triplet. Let's go. Di hantaman triplet cuma ada satu waifu yang gue masukkan, yaitu Amura. Di sini adalah Amura yang biasanya, yang uncommon. Pilih satu lembar kartu pegangan sendiri, lalu kembalikan ke bawah deck ya. Jadi satu pegangan, ambil, taruh bawah deck. Setelah itu ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 5 lembar. Nih oke nih. Jika kartu pegangan sudah hanya 1, kartu ini saja, kartu ini tidak dapat digunakan. Sebagai contoh, kalau kartu kalian itu ada 2 selain Amura, maka kalian bisa pakai efek ini. Kalau kalian di tangan itu cuma 1 Amura, maka efeknya nggak bisa, karena si Amura itu harus kita buang. Jadi paradoks gitu loh. Dia harus kita buang ke bawah deck, tapi efeknya harus dipakai. Jadi gimana nih? Jadi nggak boleh kalau sisa kartunya tuh cuman Amura ya. Dan ini cukup oke. Satu kartu di pegangan dibalikin ke deck, lalu kita ngambil kartu dari deck, dari atas deck hingga jadi 5 lembar. Ingat ya, kalau hingga jadi 5 lembar itu berarti bukan ngambil 5. Tapi kalau misalkan di tangan kita ada 2, kita ngambilnya 3. Kalau di tangan kita ada 3, kita ngambilnya 2. Kalau di tangan kita ada 4, kita ngambilnya 1. Dan begitu seterusnya ya. Amura yang biasa kamu boleh. Boleh. Abis Amura yang biasa, kita ada Amura yang SR. Di sini dia lagi ada di tempat sprint ya. Jadi dia memang guru fighting Pokemon Amura itu. Dan di situ backgroundnya seperti Mimi ala-ala watercolor. Ngebikin dia sebenarnya cukup kontras dengan backgroundnya. Tapi ya gitu-gitu aja sih, khasnya SR sih sebenarnya sih. Cuman Amuranya di sini lumayan cakep ya secara stylenya ya. Dan dia lagi pemanasan untuk siap bertarung dengan Pokemon. Apalagi yang berantem Pokemon ya. Jadi kamu masuk di boleh aja sih. Amura yang SR boleh. Amura SR boleh. Yang biasa udah, yang SR udah, tentu yang SAR. Dan ini adalah salah satu kartu favorit gua di seri ekspansi Scarlet dan juga Violet. Ada Amura yang SAR. Di sini Amura sepertinya habis melatih murid-muridnya ya. Dan dia capek, panas banget juga di luar, dan dia lagi minum. Lagi minum dari keran ya. Sebagai gambaran, ini Pokemon tuh latarnya seperti Jepang, dan air keran Jepang boleh diminum ya. Kalau air keran Indonesia jangan diminum, oke? Nah, dia lagi minum tuh, lagi pokoknya bagus deh. Dengan gradasi cahaya dari langit, dari matahari gitu ya. Dan dia yang angle-nya juga cakep banget. Kalau bagi gua Amura yang SAR ini sempurna, Slabber Drops. Amura kamu sempurna. Yang SAR ya. Oke, hantaman triplet sudah selesai. Kita bakal lanjut ke letusan tanah. Di letusan tanah juga hanya ada satu waifu yang gue masukkan, yaitu Mystica. Dan Mystica ini memang salah satu yang paling dicari dan efeknya masih kepake sampai saat ini.
Kita lihat dulu Mystica yang biasa ya. Efeknya adalah kedua pemain masing-masing mengocok semua kartu pegangan sendiri dengan sisi depan menghadap ke bawah, lalu mengembalikannya ke bawah deck. Setelah itu, kedua pemain masing-masing mengambil kartu dari atas deck untuk tiap lembar sisa kartu poin sendiri. Ini kita bisa ngacak-ngacak yang udah di setup oleh lawan di tangannya mereka, dan juga bisa nge-shuffle yang ada di tangannya kita kalau misalkan kita ngerasa kurang oke gitu. Plus yang diambil adalah sisa kartu poin sendiri. Kalau lawan tinggal nyisa 2, dia cuma ngambil 2. Kalau kita nyisa 4, tapi ya kalau lawan 2 serem juga sih. Kita cuma ngambil 4, tapi ya oke lah gitu. Maksimal berarti 6 ya. Paling sedikit ya 1 ngambilnya gitu. Secara efek Mystica masih sangat kepake. Mystica yang biasa ini juga bisa gua anggap sempurna meskipun artnya ya begitu-begitu aja sih. Tapi oke. Mystica yang biasa kamu sempurna. Mystica yang biasa, kita lanjut ke Mystica yang SR. Secara efek tadi kita udah tahu oke banget, tapi secara tampilan di sini gue jujur kurang suka ya. Nggak tahu kenapa, meskipun tadi di awal gue bilang kalau nggak suka kita perlu alasan, tapi di sini gue agak bingung mengatakannya gitu. Kayak ya Mysticanya lucu di sini, pemilihan warnanya juga lucu, jadi kayak warnanya itu warna-warna kalem gitu ya. Tapi bagi gue tuh dia cuma kayak sekedar cukup atau boleh ya. Tapi kalau di sini kayaknya boleh deh. Boleh, jadi kamu Mystica SR boleh ya. Mystica SR kamu boleh. Banyak nih boleh nih. Sehabis SR ada Mystica yang SER, dia lagi live streaming di sini nih. Dan gue cukup suka, dia kayaknya lagi live streaming mukbang deh kayaknya deh. Dia makan makanan-makanan manis bertemakan Pokemon ya. Kayak itu kayaknya ada pancake Pikachu, itu mungkin ada coffee Eevee. Lucu ya coffee Eevee. Mungkin bisa jadi namanya lain gitu, tapi pokoknya itu temanya adalah Pokemon ya. Lagi live streaming itu ada Rotomphone di sebelah kanan, kelihatan banget dia lagi streaming ke penggemar-penggemarnya karena Mystica itu punya banyak penggemar. Dia streamer lah pokoknya. Jadi ini artnya gue suka sih, dan ini masuk kategorinya nggak sempurna banget, tapi lebih di atas boleh. Tentu adalah asyik. Mystica SER kamu asyik. Mystica menutup waifu di letusan tanah. Lalu bagaimana dengan waifu di Mara Bahaya Salju? Gue perlu bilang ke kalian kalau di Mara Bahaya Salju sebenarnya gak ada waifunya, karena Grusha itu adalah cowok Slabbertrops. Meskipun kelihatannya kayak cewek, Grusha itu cowok. Jadi nggak gue masukin di sini ya, mohon maaf. Tapi kalau misalkan kalian tanya ke gue suka artnya. Artnya yang SER itu bagus banget, yang ada di jendela tuh. Itu bagus tuh, gue suka. Karena Mara Bahaya Salju kita skip, maka kita langsung ke kartu Pokemon 151. Let's go. 151 kita mulai dari kartu Trainer Supporter bantuan Daisy. Efeknya adalah ambil 2 kartu dari atas deck sendiri. Lihat sisi depan semua kartu poin sendiri yang sisi depannya menghadap ke bawah, lalu kembalikan ke posisi semula. Daisy ini cukup oke karena sekali lagi kita bisa ngambil kartu dari deck cuman 2, tapi efek lainnya adalah kita bisa lihat sisi depan semua kartu poin punya kita, yang sisi depannya menghadap ke bawah karena ya kartu poin yang belum diambil menghadap ke bawah ya, lalu kembalikan ke posisi semula. Jadi kita bisa lihat kartu mana yang cocok buat kita ambil di berikutnya, karena kartu poin kan kita ngambilnya juga gacha ya. Tapi kalau dengan Daisy ini kita jadi bisa lihat kartu poin kita itu apa sebenarnya gitu. Ini cukup oke, tapi kayaknya masuk di asyik aja ya untuk bantuan Daisy. Bantuan Daisy kamu asyik. Setelah Daisy yang biasa, kita lihat Daisy yang SR. Di sini Daisy-nya tuh ada di tengah kebun bunga. Posenya begini. Rambutnya tertiup angin dengan kelopak-kelopak bunga yang juga ikut tertiup angin. Gue suka di sini ada semacam efek 3D di mana ada kelopak bunga yang lebih depan dengan kamera gitu ya, yang warna kuning tuh di bawah efek. Itu gue cukup suka. Backgroundnya masih ala-ala watercolor, gue masih suka. Tapi kayaknya ini masuk di kategori boleh aja sih untuk Daisy yang SR ini. Daisy SR kamu boleh. Lanjut, kita ada undangan Erika. Artnya gue suka nih, yang uncommon aja artnya gue udah suka. Efeknya adalah lihat kartu pegangan lawan. Wow, pilih 1 lembar Pokemon basic diantaranya, lalu masukkan ke cadangan lawan. Setelah itu, tukar Pokemon tersebut dengan Pokemon bertarung. Kita bisa nge-swipe Pokemon bertarung lawan dengan Pokemon cadangan yang ada di tangannya. Pokemonnya harus tipe basic yang ada di tangannya. Biasanya Pokemon basic tuh gak selalu, tapi biasanya HP-nya lebih kecil ya, terutama yang evolusi, tipe evolusi gitu. Biasanya HP lebih kecil, move juga biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau di swipe gini lumayan oke. Yang lebih penting lagi adalah kita bisa lihat kartu pegangan lawan. Kita bisa mendebak-nebak apa yang lagi di-setup oleh lawan. Jadi undangan Erika ini sangat asyik untuk dimainkan ya. Kita bisa ngintip-ngintip kartu yang ada di tangan lawan. Undangan Erika, kamu asyik. Setelah itu ada undangan Erika yang SR. Artnya juga gue suka banget. Dia lagi ada di pohon sakura ya.
dengan nuansa yang sangat lembut gitu, dengan nuansa yang sangat sejuk gitu. Undangan Erika ini ya cukup memanjakan mata untuk dilihat, terutama kalian yang suka dengan gym leader Erika ya. Dan menurut gua ini masuk di kategori asyik. Undangan Erika SR kamu asyik seperti yang uncommon. Setelah yang SR ada undangan Erika yang SAR. Di sini gue juga suka artnya. Dia lagi ada di tempatnya, dia tuh kayak berisi banyak-banyak apa sebutannya ya, yang berkaitan dari tumbuh-tumbuhan gitu, yang parfum mungkin atau apa something gitu dah. Pokoknya dari tumbuhan-tumbuhan gitu. Nuansanya juga adem banget ya, nuansa kartunya jauh lebih sejuk dibandingkan yang SR-nya tadi. Kayaknya dia asyik deh. Untuk undangan Erika yang ini kita masukkan ke asyik ya. Oke, asyik. Undangan Erika kamu asyik. Wah, Erika semuanya di asyik nih, tiga-tiganya di asyik. Kartu Pokemon 151 selesai, kita bakal lihat waifu dari kartu Pokemon Kilau Hitam, yang mana paling banyak waifunya di kartu Pokemon Kilau Hitam. Mari kita mulai. Kita mulai dari Muna, yang mana Muna itu kalau kalian belum tahu, Muna itu perempuan, Celebordops, wanita dia. Agak berkebalikan dengan Grusha ya, karena kalau Grusha emang kelihatannya kayak perempuan, ternyata cowok. Kalau Muna ini kayak cowok, ternyata dia adalah perempuan. Nah, Muna ini tipe-tipe cewek yang ganteng, yang keren gitu loh. Jadi ya, gue cukup suka sih dengan stylenya dia gitu ya. Kita lihat dulu efeknya dari yang Muna Uncommon. Lihat tepat kartu dari atas deck sendiri. Pilih 2 kartu di antaranya, lalu tambahkan ke kartu pegangan. Kocok semua sisa kartu dengan sisi depan menghadap ke bawah, lalu kembalikan ke bawah deck. Ini sebenarnya kita bisa ngambil ini sih, 2 kartu ya. 2 kartu dari deck sendiri, paling atas lebih tepatnya. Tapi yang boleh diambil itu cuma 2, yang bisa dipindahkan ke kartu pegangan. Sisa 2-nya kita kocok, lalu kita taruh di bawah deck. Secara efek ini cukup ya so-so lah buat ngambil 2 kartu, tapi bisa ngeliat 4 gitu ya. Ya tapi 2 sisanya jadi paling bawah nantinya. Jadi dia cukup aja sih kalau menurut gua untuk yang ini, yang biasa gitu ya. Muna yang biasa kamu cukup sih. Ada Muna yang SR, dan Muna yang SR ini secara tampilan menurut gue biasa, meskipun ingin dibuat seakan keren gitu ya. Jadi kita low angle dari bawah, Munanya agak lebih tinggi, terus ada pencahayaan dari atas gitu. Ekspresi Munanya juga oke, tapi kalau menurut gue ini cukup aja sih. Secara art juga cuman kayak gampang terlupakan gitu loh. Kartu yang kayak begini gitu, kayak nggak ada yang spesial amat gitu. Jadi kamu Muna yang SR cukup sih, sama seperti yang uncommon ya. Lanjut ke Muna yang SAR. Di sini tidak ada, sejauh mata memandang ya, tidak ada Pokemon sepertinya. Di gambarnya cuma ada Muna lagi jalan sambil makan es krim. Ya ini secara art gue suka sebenarnya sih, dengan latarnya yang bener-bener kayak nyampur gitu dengan si Munanya. Ada mobil juga di situ, dan kayaknya berdasarkan penilaian gue ini masuk di boleh kayaknya. Muna yang ini boleh. Muna SAR boleh. Setelah Muna kita lanjut ke Gadis Parasol. Gadis Parasol ini dia lagi ya kehujanan, megang payung ya. Payungnya warna merah di sini. Ya, artinya begitu. Kita lihat efeknya. Kocok kembali semua kartu pegangan sendiri ke deck. Setelah itu ambil 4 kartu dari atas deck. Jika ini digunakan pada giliran pertama pemain kedua, jumlah kartu yang diambil menjadi 8 lembar. Ini cocok banget buat kita pakai seandainya kita adalah pemain kedua dan kita pakai di giliran pertama kita. Jadi lawan udah nge-setup, habis itu baru kita mulai. Nah, di sini kita bisa ngambil 8 lembar. Tapi kalau di luar itu kita bisa ngambil 8. Cukup oke, meskipun kita harus mengembalikan semua kartu pegangan sendiri ke deck. Jadi ini cukup kepake, dan ini adalah bener-bener nge-shuffle kartu di tangan kita ke deck tanpa ada tumbal, tanpa ada apapun di sini. Jadi Gadis Parasol ini asyik ya untuk dimainkan. Gadis Parasol kamu asyik. Kita lanjut ke Gadis Parasol yang SR. Gue punya nih kartunya nih, ada di dalam lemari. Gadis Parasol ini kayak masih lanjutan dari yang uncommon ya, secara tampilannya. Lebih ke arah angle berbeda di fotonya gitu ya, karena masih hujan di sini. Yang uncommon juga hujan tadi kan. Nah di sini hujan juga, masih di kayak taman-taman bunga gitu. Ya secara art ya so-so aja secara art sih. Cuman beda angle dari yang pertama. Jadi kayaknya dia cuman masuk di ya boleh lah kayaknya. Gadis Parasol SR kamu boleh aja, oke?
Kalau ada SR tentu ada yang SAR-nya, gadis parasolnya. Di sini artnya juga cakep ya. Jadi sebelumnya dia kehujanan pakai payung, di sini hujannya udah reda, Slaver Troops untuk gadis parasol ini. Ya dia sedang mengetes nih beneran udah reda apa belum nih gitu kan. Dan pelangi udah muncul, ada efek-efek cahaya, efek-efek glitter yang pas dengan tetesan air hujan. Sempurna sih ini. Artnya bagus banget, sempurna dan ada story-nya loh. Ada story-nya dari kehujanan jadi udah reda. Gadis parasol SER sempurna. Gadis parasol SER sempurna. Berikutnya adalah Poppy. Gue jujur nggak tahu usianya berapa, tapi ada beberapa yang menganggap dia waifu, jadi gue masukkan di list ini. Sorry FBI, ini dia bukan waifu gue, jadi jangan digerebek gue. Tapi ya ada orang yang menganggap dia lucu ya, jadi kita masukkan di daftar ini. Efeknya adalah pilih paling banyak 2 energi yang dikenakan pada satu Pokemon di arena sendiri, lalu pindahkan ke satu Pokemon sendiri lainnya. Ini kepake buat kalau kita mau nge-set up Pokemon berikutnya, biasanya yang ada di cadangan gitu ya. Jadi bisa dipindah-pindahin energinya gitu. Paling banyak 2 energi. Secara efek ini cukup boleh untuk Poppy ini. Artnya sih biasa aja jujur. Itu kayak backgroundnya Elite Four ya. Ya biasa aja deh gitu. Poppy yang uncommon kamu boleh aja. Berikutnya adalah Poppy yang SR. Jujur gue sangat tidak tertarik dengan Poppy ya. Alhamdulillah kalau gue nggak tertarik gitu. Ya udah biasa aja gitu artnya. SR khas karakter full body, tapi karena Poppy itu badannya kecil jadi full bodinya bener-bener sampai kakinya kelihatan. Ya udahlah, cukup aja sih kayaknya Poppy yang ini sih. Nggak spesial amat gitu. Poppy yang SR kamu cukup sih. Berbanding terbalik, gue cukup suka dengan Poppy yang SER. Di sini Poppy SER-nya tuh lagi tidur di atas koper raja Pokemonnya. Sekali lagi gue suka kartu dengan suasana-suasana yang sejuk, suasana-suasana yang menenangkan, yang adem gitu. Dan di sini Poppy tentu tidur dengan kondisi yang nyaman ya, bareng koper raja. Jadi dia masuk di asyik. Poppy SER kamu asyik. Seri Kilau Hitam masih berlanjut, waifunya ada Sagita. Sagita di sini secara art biasa aja, jujur ya, secara art ya. Secara art itu yang uncommon, yang rare itu biasa aja. Tapi kita lihat dulu efeknya. Hingga akhir giliran digunakannya kartu ini, semua Pokemon sendiri tidak dapat menggunakan serangan, termasuk Pokemon yang baru dimasukkan ke arena. Jadi Pokemon kita nggak bisa nyerang ya di giliran dimana kita pakai Sagita ini. Efeknya maksudnya, pilih paling banyak 2 lembar energi dasar dari deck sendiri, lalu kenakan pada satu Pokemon sendiri, kemudian kocok deck. Di sini kita ngambil 2 energi dasar, tapi bukan dari trash. Sebelumnya pada dari trash gitu kan. Nah ini dari deck sendiri, bisa kita pakai ke satu Pokemon sendiri. Maksimal 2 ya, 1 boleh, cuman ya kalau ada 2 ya kita manfaatkan aja gitu. Lalu decknya bakal kita kocok. Sebenarnya ngambil energi ini cukup oke, sayangnya kita nggak bisa nyerang di giliran kita pakai trainer Sagita ini, jadi agak tricky sebenarnya. Boleh lah, kayaknya Sagita ini boleh buat ngambil energi, boleh kayaknya. Sagita kamu boleh. Lanjut ke Sagita yang SR, ini gue cukup suka nih kali ini. Langka nih, gue jarang-jarang suka yang SR nih, tapi gue suka di sini. Sagitanya tuh terlihat keren ya. Kita tahu Sagita itu emang salah satu modelan final boss. Iya nggak final boss amat, tapi ya ala final boss gitu kan di serinya kan. Dan dia cool sekali. Warnanya dominan biru karena ini langit ya belakangnya ya. Gue suka sih, ini asyik sih. Ini secara art nih asyik nih Sagita ini. Sagita SR, kamu asyik. Sagita yang SAR ini punya art yang bagi gue cukup menarik karena SR-nya tuh dominan biru, di sini dominan warna kuning ya. Dari cahaya senja juga seperti ini. Dia lagi baca buku di senja, tapi ya cukup oke lah. Boleh. Sagita yang SER boleh. Sagita SER boleh. Boleh nih, banyak banget nih. Di Kilau Hitam itu ada waifu yang sangat muda dan juga ada waifu yang berumur dewasa ya. Ada Saura di sini. Gym Leader Ghost. Ambil 3 kartu dari atas deck sendiri, tukar Pokemon bertarung lawan dengan Pokemon cadangan. Ini efeknya enak nih. Pokemon yang akan dimasukkan karena bertarung dipilih oleh lawan. Jadi gini, kita boleh ngambil 3 kartu dari atas deck sendiri. Terus efeknya belum selesai. Efeknya masih lanjut, tukar Pokemon bertarung lawan dengan Pokemon cadangan ya.
Tapi yang boleh nuker itu, yang boleh milih Pokemon mana yang di swipe itu adalah si lawannya sendiri. Cukup asik nih Saura ini. Kita ngambil 3 kartu dari deck, nuker Pokemon juga, seru. Kalau gitu Saura kita masukkan di Asyik. Saura yang SR, wow dia lagi nge-rap dia. Saura, yo. Bagi gue biasa aja artnya, meskipun warnanya gue suka ya, kombinasi warnanya tuh kayak enak di mata gitu. Jadi ada warna ungu atau merah muda dari pencahayaannya, dan Sauranya sendiri itu dengan warna dominan hitam dan emas gitu. Saura yang SR, boleh. Sehabis Saura kita ada Shauntal. Artnya yang uncommon ya, kurang begitu mencolok, tapi oke lah, itu Shauntal ya. Efeknya adalah lempar koin 1 kali. Jika hasilnya sisi depan, pilih 1 Pokemon cadangan lawan, lalu tukar dengan Pokemon bertarung. Jika hasilnya sisi belakang, tukar Pokemon bertarung sendiri dengan Pokemon cadangan. Jadi ini kita gacha, kita lempar koin. Kalau hasilnya sisi depan, kita bisa nuker tuh Pokemon bertarung lawan dengan cadangannya. Kalau kebalikannya, kita yang nuker Pokemon kita sendiri gitu ya. Jadi di sini ya untung-untungan nih buat nuker kartu Pokemon kita. Secara efek agak tricky, meskipun cukup seru kayaknya buat dimainin, tapi kayaknya Shauntal yang ini uncommon masuk di cukup aja sih. Shauntal uncommon cukup sih. Setelah itu ada Shauntal yang SR. Secara art, nah gue malah nggak begitu suka yang ini. Nggak tahu deh, nggak suka aja pokoknya. Kayak kombinasi warnanya tuh bikin warna latar dengan warna rambut dan pakaian Shauntal itu agak nyaruh gitu. Jadi kalau kita lihat dari jauh tuh yang kelihatan tuh mukanya gitu, dan kacamatanya yang bulat. Jadi kayaknya Shauntal ini cukup aja sih kayaknya. Sorry untuk penggemar SR Shauntal, tapi bagiku dia hanya sekedar cukup. Kita bakal lanjut ke seri terbaru, yaitu pertemuan Paradox. Seperti apa waifunya? Mari kita mulai. Akan gue mulai dari Keintensan Profesor Olim. Ini adalah kartu Profesor Olim kedua di dalam video ini, karena ada 2 versi ya, ada penelitian Profesor dan Keintensan Profesor Olim tipe purba. Pilih paling banyak 2 Pokemon purba sendiri, lalu kenakan energi dasar masing-masing 1 lembar dari trash. Setelah itu ambil 3 kartu dari atas deck sendiri. Ya, jadi efeknya ini bagus banget buat kalau kita yang main kartu tipe purba gitu untuk Profesor Olim. Dan yang tipe uncommon ini, gambar artnya juga bagi gue udah cukup bagus. Karena yang lain tuh, yang trainer supporter yang lain biasanya kalau yang uncommon atau rare, ya udah cuman dia dari potret depannya gitu dengan background udah gitu kan. Tapi yang Keintensan Profesor Olim ini menunjukkan keseriusannya. Dia lagi berdiri di bebatuan, mungkin bebatuan purba gitu ya, dan menunjukkan keseriusannya, keintensannya dia gitu. Bagus ini. Kayaknya boleh deh untuk Profesor Olim ya. Keintensan Profesor Olim, boleh. Kita lanjut ke Keintensan Profesor Olim yang SR. Ini sebenarnya bisa dibikin side by side sama Profesor Futu. Cuman ya udah gitu aja. Kalau kita bahas secara individu sih, Profesor Olimnya ini sih SR-nya sekali lagi balik ke yang biasa-biasa aja gitu ya, yang potret karakter, terus latarnya juga warnanya coklat bebatuan, mirip sama pakaian dan rambutnya, bikin nyaru, nggak nyaru-nyaru banget sih, masih kelihatan karena ada cahaya-cahaya gitu kan. Tapi posenya oke sih, oke. Aku akan meraih semua Pokemon purba atau apalah entah. Tapi ya seperti itu dari Profesor Olim. Bagi gue dia yang SR-nya cukup aja sih sepertinya. SR Profesor Olim cukup untuk yang Keintensan. Habis SR terbitlah SAR. Di sini dia lagi baca buku dengan Pokemon-Pokemonnya. Ini cuma lumayan lucu ya. Kita ditunjukkan sisi lain dari Profesor Olim yang sebelum-sebelumnya kan serius banget tuh. 2 versi sebelumnya kan serius banget. Di sini dia cukup seru dengan Lechong, dengan Paumi. Dia lagi mukanya juga kayaknya serius sih, tetap intens gitu, tapi kayak menunjukkan sisi lain. Asik sih. Asik. Profesor Olim yang ini kamu asik. Keintensan Profesor Olim SAR asyik. Kita lanjut ke Mela, salah satu pemimpin tim Star. Mela di sini artnya ya oke. Dia di markas tim Starnya dia ya. Terus warnanya tuh kayak warna lagi senja juga. Kayaknya lagi ngetren banget senja ya di seri ini ya. Warna-warna matahari yang agak-agak soft gitu loh, bukan matahari yang gonjreng gitu, enggak. Kita lihat efeknya dari Mela. Kartu ini dapat digunakan jika pada giliran lawan sebelumnya ada Pokemon sendiri yang KO. Kalau nggak ada yang KO di giliran sebelumnya, nggak bisa dipakai. Pilih 1 lembar energi dasar Fire dari trash, trash sendiri, lalu kenakan pada Pokemon sendiri. Setelah itu ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan sendiri menjadi 6 lembar.
Ini cukup oke karena kita bisa ngambil energi dari trash, energy fire meskipun cuma satu. Tapi efek lainnya adalah kita bisa ngambil kartu di atas deck sampai pegangan jadi 6. Sekali lagi kalau kartu pegangan kalian ada 4, ngambil 2. Kalau kartu kalian ada 5, ngambil 1. Gitu dah seterusnya. Mela ini agak tricky tapi efeknya cukup oke. Jadi kayaknya dia masuk di boleh. Mela yang biasa kamu boleh. Berikutnya adalah Mela yang SR. Dia kelihatannya kayak lagi marah-marah gitu ya, tapi gue suka dengan angle-nya sih. Low angle gitu, belakangnya tuh ada panggungnya pemimpin tim Star. Belakangnya langitnya lagi cerah. Melanya juga kelihatan oke angle-nya. Ya itu aja yang bisa gue komentarin di sini kayaknya, dan ya masuk kategori boleh sepertinya. Mela SR boleh. Lanjut ke Mela yang SER. Di sini dia lagi duduk di tangga sekolah nih kayaknya. Apa bukan ya? Ya pokoknya di tangga, dan dia bersama dengan Torqualnya. Torqual itu ngeluarin asap dan asapnya juga muncul di dalam kartunya. Artnya gue kurang suka dengan art stylenya, tapi pewarnaannya gue suka dengan Mela yang SER ini. Jadi sekali lagi dia sepertinya akan masuk di kategori boleh. Mela SER boleh. Oke, kita masuk ke waifu terakhir kita di daftar ini, ada Tulip. Ya, dia lagi megang Rotom Font dengan sangat glowing, glorious, gorgeous sekali. Di situ tulipnya. Kita lihat efeknya. Pilih paling banyak total 4 lembar Pokemon Psychic dan energi dasar Trash. Dan energi dasar Psychic dari Trash sendiri. Aku udah 20 menitan lebih nih, udah mulai keder. Perhatikan ke lawan lalu tambahkan ke kartu pegangan. Jadi total 4 lembar ya. Jadi bisa 2 Pokemon Psychic, 2 energi Psychic, bisa 1 Pokemon Psychic dan lain-lain gitu ya. Kalau kalian main deck Psychic, ini cukup kepake karena kita bukan cuma ngambil energi, tapi juga kita ngambil kartu Pokemon Psychic dari Trash. Tulip yang ini asyik. Tulip asyik nih, terutama kalau kita mainnya deck Psychic ya. Kalau kita nggak main deck Psychic, ngapain ada dia? Lanjut ke Tulip yang SR. Di sini masih dengan tematik yang glowing, gorgeous. Gue jujur kurang suka dengan artnya. Dan ya cukup aja sih. Kayaknya cukup aja deh. Gak usah panjang lebar. Kayaknya cukup aja deh. Tulip SR cukup aja. Dan kartu kita terakhir, waifu kita terakhir di video ini, Tulip yang SER. Dia lagi dandanin Amura itu ya. Lucu karena di sini kita kedatangan waifu lain. 2-in-1 dalam satu kartu ada 2 waifu. Si Amura kan kesana kayak serius gitu, tomboy gitu kan. Nah didandanin biar cakep sama Tulip gitu ceritanya. Kayaknya boleh sih ya gini. Gue bingung komentarnya gimana, tapi karena waifunya 2-in-1 di sini, Tulipnya juga terlihat lebih menonjol karena Amuranya itu dari belakang ya. Jadi mukanya Amura tuh nggak kelihatan gitu. Tetap fokusnya ke Tulip. Jadi Tulip SER ini kayaknya boleh deh. Kartu terakhir kita Tulip SER boleh. Sebelum kita tutup, ini adalah waifu-waifu kita yang udah gue pisahkan ke berbagai kategori. Ada sempurna, asyik, boleh, cukup sih. Dan untungnya kategori dih itu nggak ada ya, karena kayaknya nggak ada yang segitu-gitunya amat gitu ya. Tapi kalau yang kategori cukup sih ada beberapa. Kategori paling dikit tuh sempurna nggak terlalu banyak. Ada Gardevoir, ada Mimi, ada Amura, ada Mystica dan gadis parasol di situ. Jadi ini sekali lagi adalah versi Dimas Lebor. Kalau nanti versi kalian beda lagi, tentu bisa aja beda gitu. Beda orang, beda preferensi ya. Ini ada sekali lagi versi Dimas Lebor untuk menutup tahun 2023 ya. Oke sahabat Troops, kalau buat kalian siapa waifu kalian dari ekspansi Scarlet dan juga Violet di tahun 2023? Kalau gue suka gadis parasol sih sebenarnya ya. Oke sahabat Troops, sampai ketemu di video berikutnya. Tematik berikutnya gue masih bakal bahas ranking dari kartu Pokemon yang rilis tahun 2023. Jadi nantikan aja video berikutnya. Bye bye, gue udah capek banget nih, leher gue udah kering.